Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Muhammad Hendy dengan NIM 120-4042 dari Program Studi Teknik Komunikasi dengan mata kuliah Studi Independen kelas RP. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, research atau mencari referensi untuk bahan studi independen. Nah, jadi di sini saya mengambil judul tentang perancangan antena microstrip dengan frekuensi 900 MHz untuk aplikasi radar. Nah, di sini ada untuk pembahasan masing-masing bab. Nah, di sini ada bab satu, ada latar belakang, usaha masalah, tujuan masalah, dan batasan masalah. Oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang pada eh, penjelasan kali ini adalah penggunaan frekuensi 900 MHz dalam rancangan antena radar microstrip memiliki relevansi signifikan dalam aplikasi seperti pemantauan cuaca, navigasi kapal, dan deteksi objek pada jarak jauh. Frekuensi ini menawarkan karakteristik transmisi yang sesuai untuk menangani kebutuhan spesifik dalam konteks pengembangan sistem radar. Kemudian pentingnya memilih dan merancang antena radar ini muncul dari tuntutan aplikasi yang semakin kompleks. Selanjutnya, keberhasilan sistem radar sangat tergantung pada efisiensi antena dalam mentransmisikan dan menerima sinyal pada frekuensi 900 MHz. Kemudian kita ke rumus masalahnya. Nah, kemudian untuk rumus masalah itu sendiri, yang pertama, bagaimana merancang antena radar microstrip yang efisien pada frekuensi 900 MHz dengan mempertimbangkan parameter fisik seperti dimensi dan bentuk antena. Kemudian, apakah dampak perubahan dimensi antena terhadap efisiensi dan kinerja deteksi pada frekuensi 900 MHz? Kemudian, bagaimana mengoptimalkan impedansi antena agar sesuai dengan karakteristik transmisi pada frekuensi 900 MHz? Nah, kemudian dari rumus masalah tersebut, kita bertujuan untuk pada masalah yang pertama, merancang antena radar microstrip yang efisien pada frekuensi 900 MHz dengan mempertimbangkan parameter fisik seperti dimensi dan bentuk antena. Kemudian mengkaji dampak perubahan dimensi antara terhadap efisiensi dan kinerja deteksi pada frekuensi 900 MHz. Kemudian mengoptimalkan impedansi antena agar sesuai dengan karakteristik transmisi pada frekuensi 900 MHz. Nah, kemudian untuk batas masalahnya itu sendiri, yang pertama frekuensi yang digunakan hanya sebesar 900 MHz. Kemudian dimensi antena yang hanya menggunakan dimensi microstrip. Kemudian pemilihan material dielektrik yang digunakan pada antena. Kemudian interferensi elektromagnetik pada frekuensi 900 MHz. Dan mencari solusi desain untuk mengurangi dampaknya. Kemudian, ini untuk bab yang kedua, yaitu landasan teori. Nah, yang pertama, pengertian antena itu sendiri. Antena adalah alat yang mengubah gelombang terbimbing dari saluran transmisi menjadi gelombang bebas di udara. Nah, antena juga elemen komunikasi yang dapat mengubah besaran listrik dari saluran transmisi menjadi suatu gelombang elektromagnetik atau GEM untuk diradiasikan ke udara bebas dan sebaliknya, dan juga dapat menangkap game dari udara bebas untuk kemudian diubah menjadi besaran listrik. Nah, kemudian yang kedua ada polaradiasi, di mana polaradiasi itu adalah pernyataan secara grafis yang menggambarkan sifat radiasi dari antena sebagai fungsi dari arah. Nah, kemudian pola radiasi ini dapat disebut sebagai pola medan apabila digambarkan adalah kuat medan, dan disebut pula pola daya atau power pattern apabila yang digambarkan pointing vector. Kemudian ada gain. Nah, gain itu sendiri adalah perbandingan intensitas radiasi maksimum suatu antena dengan daya input yang sama dengan intensitas radiasi antena referensi. Nah, kemudian gain ini terkait dengan kemampuan antena untuk mengarahkan radiasi sinyalnya serta menerima sinyal dari arah tertentu. Kemudian untuk gain, rumus gain itu adalah menurut persamaan Friis, gain pada transmisi ditambah gain pada receiver sama dengan 20 log 10 dikali 4 PR per lambda tambah power reflect, power receiver dibagi power transmisi gitu.
Kemudian ada return loss, di mana return loss dapat terjadi karena ketidaksesuaian impedansi antara saluran transmisi dan impedansi masukan bebas dari antena itu sendiri. Kemudian return loss itu terjadi karena perbandingan amplitudo gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Dan untuk polarisasi antena itu sendiri adalah polarisasi pada arah G maksimum jika arah tidak ditentukan. Suatu keadaan gelombang elektromagnet menggambarkan arah dan magnitudo medan elektrik yang berubah seiring waktu disebut polarisasi gelombang yang terradiasi. Nah, kemudian ada bandwidth, di mana bandwidth itu adalah kemampuan dari suatu antena untuk beroperasi dan bekerja dalam lingkup frekuensi kerja dan selalu menyesuaikan antara pengirim dan penerima secara akurat. Maaf. Kemudian kriteria bandwidth antena biasanya adalah besarnya perubahan impedansi antena terhadap perubahan frekuensi kerja dengan frekuensi tengahnya. Dan ada impedansi antena, di mana impedansi itu uh, adalah nilai impedansi di titik terminal input atau perbandingan tegangan terhadap arus di titik terminal input. Nah, disebut impedansi input. Kemudian gelombang berdiri akan terbentuk sepanjang saluran transmisi jika antena tidak cocok dengan saluran transmisi yang mencatunya. Kemudian ada VSWR, di mana VSWR adalah perbandingan antara tegangan maksimum dan minimum pada suatu gelombang gelombang berdiri yang disebabkan oleh pantulan gelombang yang disebabkan oleh impedansi input antena dengan saluran pengumpan. Nah, kemudian untuk ke bab 3 yaitu metode penelitiannya. Nah, yang pertama adalah diagram alirnya, di mana yang pertama kita mencari referensi atau jurnal-jurnal yang akan kita buat sebagai perbandingan untuk membuat antena microstrip ini. Kemudian kita juga ada perhitungan secara manual, kemudian ada desain antenanya, itu kita menggunakan CST 2019. Nah, kemudian kita ada analisa antena. Nah, jika di analisa antena ini ternyata tidak sesuai, maka kita kembali lagi ke perhitungan manual dan melakukan sweep atau parameter sweep gitu. Nah, kemudian jika benar kita baru melakukan analisis gain, VSWR, bandwidth, dan pola radiasi dan selesai. Nah, kemudian peralatan yang digunakan yang pertama itu adalah laptop itu sendiri, dan yang kedua adalah software CST Studio tahun 2019. Nah, kemudian untuk waktu dan tempat penelitiannya itu pada waktu Desember 2023 sampai April 2024. Kemudian tempat penelitiannya ini di Gedung Laboratorium Teknik Telekomunikasi di Laboratorium OZT ITERA. Mengapa waktu pelaksanaannya ini Desember sampai April? Karena kita pertama melakukan desain, kemudian untuk aplikasi radar itu sendiri kita harus mengkonsultasi ke badan atau perusahaan yang bisa menerima tes pada antena radar itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian tahap rancangannya yang pertama itu dilakukan dengan langkah demi langkah. Nah, dengan pemilihan frekuensi kerja antena microstrip, kemudian jenis lapisan bahannya, nilai konstanta dielektrik, dan tebal lapisan bahannya. Nah, kemudian semua faktor tersebut harus ditentukan sebelum memulai proses desain. Kemudian perangkat maksimasi antena 9 digunakan untuk simulasi, memungkinkan pengumpulan bentuk dimensi dan pemahaman tentang beberapa parameter antena microstrip. Nah, kemudian perancangan ini juga menggunakan bahan dielektrik FR4 dengan konstanta dielektrik 4,5 dengan ketinggian substrat dielektrik atau H-nya itu adalah 1,6 mm dengan frekuensinya itu sebesar 900 MHz dan mulai perancangan dengan aplikasi CST Studio 2019 dan melakukan simulasi antena yang sudah dibuat. Kemudian setelah simulasi antena tersebut, kita menganalisis dimensi dan kinerja dari antena tersebut. Nah, kemudian hasil yang diharapkan dari perancangan antena microstrip untuk aplikasi radar ini adalah daya yang dipancarkan atau diterima oleh antena diubah menjadi sinyal radio yang dapat digunakan. Kemudian efisiensi yang baik membantu dalam mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan.
kemudian memiliki return loss yang rendah dan impedansi yang cocok untuk impedansi sistem transmisi untuk mengurangi kehilangan daya sinyal dan meningkatkan transfer daya antara antena dan peralatan transmisi. Kemudian gennya juga yang sesuai dapat meningkatkan jarak cakupan antena dan meningkatkan daya pancar atau terima antena dalam arah tertentu. Hal ini penting terutama dalam aplikasi yang membutuhkan jangkauan komunikasi yang luas, khususnya ini adalah aplikasi radar. Kemudian polarisasi antena ini yang bisa mengoptimalkan kinerja sistem. Baik, sekian dari presentasi saya untuk mata kuliah studi independen dengan mengambil topik perancangan antena microstrip dengan frekuensi 900 MHz untuk aplikasi radar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.